saya di acara Tanya Jawab. Tentunya sekarang ini saya tidak sendiri dan saya mengajak teman dari mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Manajemen. Ya, inilah dia teman ngobrol saya di acara Tanya Jawab ini, yaitu dengan Kak Leni. Hai Kak, apa kabar? Iya, hai, baik kok. Kak Leni, sebelum memulai acara, mulai tanya jawabnya, boleh dong ya kakak berbagi gimana sih kesan-kesan kakak selama kuliah di Pasca Sarjana Ilmu Manajemen di Universitas Pendidikan Ganesha. Kesan dan pesannya ya, dimana kesannya biaya pendidikan di Uniksa ini tidak terlalu mahal, tapi dengan kualitas yang tidak murahan. Terus setelah saya kuliah di Prodi S2 Ilmu Manajemen ini, saya bertemu dengan orang-orang hebat dari berbagai latar belakang dengan segudang pengalaman dan segudang ilmu yang dimiliki. Jadi saya bisa belajar banyak, beradaptasi dengan mereka dan mendapatkan feedback dari apa yang mereka miliki. Terus untuk pesannya, semoga S2 Prodi Ilmu Manajemen ini semakin berkembang ke depannya dan menjadi lebih baik lagi. Itu aja sih dari kesan dan pesan yang bisa saya sampaikan. Ya. Semoga ilmu manajemen dapat ditingkatkan lagi untuk kedepannya dan bisa berkembang lagi menjadi yang lebih baik. Oke Kak, setelah kita berbincang-bincang mengenai kesan dan pesan selama kakak kuliah di Pasca Sarjana Ilmu Manajemen, sekarang beralih ke acara selanjutnya, yaitu acara Tanya Jawab. Di sini ada 5 pertanyaan buat kakak. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai grow mindset. Jadi selama kakak kuliah di Prodi S2 Ilmu Manajemen ini kan pasti mendapatkan sebuah ilmu yang dinamakan dengan grow mindset. Jadi bagaimana sih menurut kakak grow mindset itu bagaimana, dan gimana pandangan kakak terhadap grow mindset itu sendiri? Ya, mengenai grow mindset ya saya tahu. Dimana saya pernah baca grow mindset menurut psikolog dari Stanford yang bernama Carol Dweck menjelaskan bahwa grow mindset tersebut merupakan tendensi di mana orang percaya kepada keahlian, kecerdasan, dan bakat yang bisa terus dikembangkan melalui praktek dan ketekunan. Jadi, secara singkatnya, grow mindset itu sendiri merupakan pola pikir seseorang yang memahami bahwa kemampuan dan bakat yang dimiliki merupakan sebuah permulaan yang harus dikembangkan lagi sesuai dengan kemampuannya, kemudian dapat menciptakan hasil. Outputnya berupa hasil dari pengembangan yang telah dilakukan. Jadi setiap orang yang memiliki grow mindset bahwa mereka akan memiliki pola pikir yang terbuka terhadap informasi-informasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan potensi dirinya, kayak gitu. Ya, Kak, mungkin nggak sih grow mindset ini sama dimiliki oleh semua orang atau bagaimana? Ya, tentunya setiap orang itu memiliki grow mindset yang berbeda-beda. Setiap orang itu kan memiliki kepribadian yang berbeda-beda juga kan, dan memiliki karakteristik kehidupan yang berbeda-beda juga. Jadi grow mindset ini, ketika grow mindset kuat, maka mereka akan mampu berpikir positif terhadap satu keadaan dan menjadikan sebuah keadaan tersebut sebagai pengalaman yang berharga dan selalu menikmati prosesnya. Jadi dalam setiap orang yang memiliki grow mindset yang kuat,
ketika mengalami kegagalan mereka tidak akan down dengan kegagalan tersebut dan tidak akan menyerah terhadap kegagalan tersebut, tetapi mereka akan bangkit dan menjadikan sebuah kegagalan tersebut sebagai tangga acuan untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan, kayak gitu. Jadi intinya setiap orang itu memiliki growth mindset yang berbeda karena karakteristik dari setiap orang itu juga berbeda. Oh iya, berarti growth mindset itu kan merupakan suatu pola pikir seseorang yang terbuka terhadap informasi-informasi yang ada, Kak ya. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu sama kakak kuliah, kakak kan baru semester 1 nih. Apa sajakah yang udah kakak lakukan sama semester 1 untuk mengembangkan potensi diri kakak dengan menggunakan growth mindset ini? Ya, berbicara mengenai apa sajakah yang sudah dilakukan selama semester 1 untuk meningkatkan potensi diri. Tentunya ada beberapa hal yang sudah saya lakukan selama semester 1 ini dapat meningkatkan potensi diri, seperti mengubah pola komunikasi. Semenjak saya kuliah di ilmu manajemen ini, saya menemukan orang-orang hebat yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dengan segudang pengalaman yang dimiliki dan segudang ilmu yang dimiliki. Jadi ini merupakan sebuah tantangan buat saya, bagaimana cara saya untuk beradaptasi dengan mereka agar saya memperoleh feedback dari ilmu-ilmu dan pengalaman yang mereka miliki. Saya yaitu untuk meningkatkan potensi, saya belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan yaitu dengan cara memaafkan, mampu melupakan dan memaafkan kesalahan masa lalu agar tidak menjadi beban di masa depan saya. Yang lainnya itu menghargai kritik. Jadi untuk meningkatkan potensi diri dapat dilakukan dengan cara menghargai kritik atau menerima masukan-masukan dari orang lain mengenai diri kita dan jadikan masukan-masukan mereka yang positif untuk dapat mengembangkan diri. Dan saya jadikan masukan-masukan positif dan saran-saran positif maupun kritik-kritik positif dari orang lain menjadi sebuah acuan untuk saya berkembang ke depannya. Saya itu menjadikan diri produktif, mampu untuk membagi waktu dan membedakan waktu antara mana yang harus dikerjakan lebih dahulu dan mana yang boleh dikerjakan belakangan. Sistem pembagian waktu ini harus tetap dilakukan agar dapat semua pekerjaan berjalan dengan seproduktif mungkin. Saya tuh mampu menerima kegagalan. Yang paling susah dilakukan yaitu mampu menerima kegagalan. Jadi setiap orang gagal tuh pasti memiliki sebuah kata menyerah. Jadi dimana dengan meningkatkan potensi diri saya bisa mampu menerima kegagalan, yaitu dengan cara menjadikan kegagalan tersebut menjadi sebuah pengalaman berharga untuk dapat dijadikan acuan untuk kedepannya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu beralih ke pertanyaan nomor 3, yaitu Kak, selama Kak kuliah pas menempuh pendidikan pasti Kak kan tidak terlepas dari yang namanya buku. Jadi selama Kak kuliah udah membeli berapa buku sih dan udah membaca berapa buku yang dapat meningkatkan kemampuan memimpin Kakak? Gitu. Iya, mengenai buku-buku apa sajakah yang sudah saya baca untuk meningkatkan kemampuan memimpin saya? Seperti salah satunya yaitu buku ini. Buku ini merupakan buku The 7 Habits, di mana buku ini menceritakan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para pemimpin. Jadi dengan buku ini saya bisa mengetahui kebiasaan-kebiasaan seperti apakah yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Mengenai buku The 7 Habits ini Kak ya, bisa nggak ceritakan apa sih sebenarnya isi dari buku ini dan
apa sih manfaat yang kakak peroleh dari membaca buku ini? Baik, mengenai isi dari buku The Seven Habits ini, yaitu ada 7 kebiasaan yang harus dimiliki oleh seorang leader atau pemimpin. Yang pertama yaitu menjadi proaktif, di mana menjadi proaktif ini merupakan suatu kegiatan untuk menentukan apa yang ingin dicapai dan menyusun cara apa saja yang bisa dilakukan agar tujuan itu dapat tercapai. Yang kedua itu menentukan tujuan yang ingin dituju. Jadi artinya dengan menentukan tujuan apa yang ingin ditempuh, maka dapat memilah-milah langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan, sehingga kita dapat tahu apakah langkah ini sudah sesuai atau belum sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Yang ketiga yaitu dahulukan yang menjadi prioritas. Jadi dengan dapat dilakukan dengan cara membuat daftar kerja setiap hari dan selalu melakukan evaluasi apakah sudah terlaksanakan dengan baik dan sudah terlaksana semua atau belum. Yang keempat itu memiliki kebiasaan menang-menang. Jadi istilahnya think to win itu artinya bagaimana kita dapat berperilaku agar tidak egois, atau artinya tidak memenangkan diri sendiri saja, tapi dapat memenangkan di semua pihak. Selanjutnya yaitu yang nomor 5, berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Artinya kita harus bisa mengerti orang lain terlebih dahulu agar kita bisa dimengerti oleh orang lain, atau hargailah orang lain terlebih dahulu kalau kita ingin dihargai gitu. Selanjutnya yaitu yang nomor 6 yaitu bersinergi. Jadi bersinergi ini merupakan suatu perilaku yang dimana kita harus mampu memahami satu sama lain dan mampu menciptakan suatu keadaan yang selalu menciptakan sebuah keharmonisan. Selanjutnya yaitu yang terakhir mengenai asahlah gergajimu. Jadi makna dari asahlah gergajimu ini yaitu jangan mudah merasa puas terhadap ilmu yang sekarang kamu miliki, dan teruslah belajar, kembangkan dan tambahlah pengetahuan yang kamu miliki. Manfaat yang diperoleh dari mempelajari buku The Seven Habits ini yaitu mulai dari bagaimana cara menentukan tujuan yang ingin dicapai, terus bagaimana caranya menentukan strategi-strategi yang tepat agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan cepat, terus bagaimana cara menghargai orang lain, dan bagaimana cara menciptakan sebuah keharmonisan dengan orang lain, dan bagaimana caranya untuk mengesampingkan ego sendiri dan lebih mementingkan ego bersama-sama atau kemenangan bersama-sama. Terus selanjutnya yaitu buku ini juga mengajarkan bagaimana kita untuk jangan mudah merasa puas terhadap ilmu yang kita miliki saat ini. Jadi tambahlah ilmu-ilmu kita dan kembangkanlah ilmu-ilmu kita. Kayak gitu. Itu pun beberapa manfaat yang saya peroleh dari mempelajari buku The Seven Habits ini. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 4 mengenai leader yang kakak kagumi. Jadi adakah leader yang kakak kagumi selama ini, dan apa sih yang membuat kakak tuh kagum kepada leader tersebut, dan apa yang bisa kakak contoh dari leader tersebut? Ya pastinya ada sosok leader yang saya kagumi, yaitu beliau ini merupakan orang yang masih muda, perempuan, dan umurnya masih di bawah 30 tahun. Orangnya cantik, cerdas, terus pekerja keras, mandiri, terus produktif. Jadi mampu membagi waktunya antara kapan harus pendidikan,
kapan harus bisnis, dan kapan harus mengembangkan karir di dunia entertainment. Jadi pengen tahukah siapa orang itu? Jadi inilah dia, Kak Prilly Latukonsina. Jadi sosok inilah yang sangat saya kagumi, yaitu dari sifat kerja kerasnya yang selalu bekerja dan berusaha. Terus sifat mandiri. Selain itu yang paling menjadi suatu kekaguman menurut saya yaitu produktifnya. Jadi dengan segala aktivitasnya dan segala kesibukannya, Kak Prilly ini masih produktif untuk membagi waktu dan semuanya hingga berjalan dengan lancar dan mampu untuk beradaptasi di setiap keadaan yang ada. Jadi inilah sosok yang saya kagumi, dan manfaat atau yang bisa saya tiru dari beliau yaitu dari menentukan atau membagi waktu secara produktif. Gimana caranya untuk membagi waktu secara produktif supaya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, terus berusaha untuk menjadi wanita yang mandiri. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir. Aduh, nggak nyangka ya udah bisa sampai ke pertanyaan yang terakhir. Terus pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai reinventing yourself, yaitu satu video yang mengemas sebuah ilmu-ilmu cara untuk mengubah hidup. Jadi menurut kakak, apa sajakah, apakah video ini menarik atau tidak, dan apa saja yang udah kakak lakukan untuk merubah hidup kakak menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, berbicara mengenai video Reinvent Yourself ini menurut saya video ini merupakan suatu video yang sangat menarik karena di dalamnya mengemas berbagai ilmu, yaitu cara-cara untuk mengubah hidup. Jadi beradaptasi terhadap perubahan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan, karena ketika kita tidak mampu beradaptasi terhadap suatu perubahan, kita akan tertinggal ditelan oleh zaman. Maka dari itu kita harus mampu beradaptasi dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Dunia tidak akan beradaptasi menurut kemauan kita, tetapi kitalah yang harus beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Jadi sangat diperlukan untuk meningkatkan potensi diri agar tidak tertinggal dan tidak ditelan oleh zaman, dan mampu menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ada beberapa hal yang saya lakukan untuk dapat merubah hidup saya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, yaitu belajar untuk beradaptasi, di mana beradaptasi ini merupakan suatu tantangan yang sangat sulit bagi saya karena harus merubah dari pola komunikasi dan tata cara berkomunikasi. Itu merupakan suatu tantangan yang harus saya lewati agar saya dapat beradaptasi dengan suatu perubahan yang ada. Yang kedua yaitu produktif. Jadi produktif sangat diperlukan dalam suatu kehidupan, di mana produktif ini bertujuan untuk menggunakan waktu secara seefektif mungkin agar tidak ada waktu terbuang dengan sia-sia. Yang ketiga yaitu tetap belajar dan mampu mengembangkan potensi diri. Jadi kita walaupun sudah memiliki pengetahuan, kita harus tetap belajar untuk dapat menambah wawasan dan menambah ilmu, dan untuk mendapatkan berbagai informasi yang bisa dijadikan untuk acuan untuk memperbaiki diri untuk kedepannya. Selanjutnya itu kerja keras dan tekun. Jadi bukan hanya teori saja yang kita harus miliki, tapi bekerja keras untuk melakukan perubahan dan menekuni perubahan tersebut agar mampu memberikan sebuah proses yang berharga dan bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Oke, pertanyaan sudah terjawab semua, dan biar tidak berlarut lagi, kita mohon pamit dan terima kasih
kasih untuk Kak Leni udah menyempatkan waktunya ngobrol dengan saya, dan saya ucapkan sampai jumpa di lain waktu dan goodbye.